Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Kita belajar sekarang ini tentang kimia. Di mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi dan perubahan materi. Anak-anak mungkin belum tahu apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Dari situ kita akan membahas tentang namanya materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Segala sesuatu berarti segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang dikatakan materi. Contoh, kita manusia, kita memiliki massa dan menempati ruang, berarti kita termasuk adalah materi. Hewan memiliki massa dan menempati ruang. Tumbuhan memiliki massa dan juga menempati ruangan. Itu dikatakan juga materi. Contoh yang lain, air, batu, kayu, tanah, kerikil, meja, kursi, lemari. Mereka memiliki massa dan menempati ruang. Jadi semua yang ada ya di sekitar kita ini ya, yang punyai massa dan menempati ruang itu dikatakan materi. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke wujud materi. Wujud materi itu terdiri dari 3 macam wujud, yaitu padat. Padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Volume tetap itu selama tidak ada pengaruh dari luar, itu yang namanya padat. Sekarang yang berbentuk atau yang berwujud cair. Yang berwujud cair bentuknya tidak tetap, berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Jadi kalau tempatnya segi 4, ya air cair yang zat yang berwujud cair tadi dia akan menempati tempat atau wadah yang segi 4 tadi, yang segi 4 tadi. Di sini yang berwujud cair ini volume zat cairnya tetap, dia hanya mengalami perubahan bentuk sesuai dengan wadahnya. Sekarang wujud gas. Wujud gas bentuk dan volumenya tidak tetap, dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, itu gas. Misal satu orang ya, dia ini menyemprotkan ya minyak wangi di sudut ruangan, maka satu ruangan itu akan tercium semua bau wangi dan minyak wangi tadi. Atau di rumah kita mungkin sering menyemprotkan baygon, itu gas, dalamnya itu ada gas, disemprotkan, maka ruangan yang lain pun akan tercium bau yang namanya dari baygon tadi. Itu contoh wujud gas. Dia akan ya, bentuk dan volumenya tidak tetap, tapi dia akan mengisi seluruh ruangan yang ada. Sekarang kita kembali sifat-sifat dari materi. Sifat materi itu ada 2, sifat fisika dan sifat kimia. Sekarang kita kembali ke sifat fisika dulu. Sifat fisika ini dia sifatnya kita lihat di ini ya, di perubahan wujud ya. Nah, di sini kalian SMP mungkin pernah ya, di pelajaran fisika, di pelajaran IPA-nya itu ada yang namanya seperti ini, perubahan materi ya. Ada padat, ada gas, ada cair, di mana dari padat dia akan menjadi gas dengan cara menyublin.
Dari gas menjadi padat dia akan mengkristal. Dari gas dia akan menjadi cair dengan cara mengembun. Dari cair akan menjadi gas dengan cara menguap. Dari cair akan menjadi padat itu berarti membeku. Dari padat menjadi cair itu namanya mencair. Ini perubahan materi sudah kalian pelajari mungkin di SMP. Masih ingat mungkin ya. Contoh-contohnya apa saja contoh dari perubahan padat menjadi gas ya. Dari padat menjadi cair apa saja, dari gas menjadi cair. Nah, itu sudah dipelajari di SMP ya. Ini contoh sifat fisika. Dia akan mengalami perubahan bentuk. Sekarang kita lanjutkan. Ini juga termasuk dalam perubahan fisika warna ya. Warna ini warna dari materi itu merupakan dari perubahan fisika. Adanya kekerasan sini maksudnya ini ya, bukan kekerasan yang bertindak ini seperti manusia bertindak kekerasan ini sifat dari zat itu ya. Kelarutan, sifat dia mudah larut atau tidak. Kemagnetan, sifat benda itu bisa menghantarkan magnet atau tidak. Titik didih dan titik lebur, itu sifat dari sifat fisika dari suatu materi. Sekarang kita lihat ke sifat kimia. Sifat kimia di sini adanya keterbakaran. Maksud di sini adalah ya, sifat dari suatu materi yang kira dapat mudah terbakar atau tidak jika dia berada di alam terbuka. Nah, ada yang namanya zat-zat kimia itu dia tidak bisa ya langsung diletakkan sembarangan karena dia dapat menyebabkan terbakar. Itu yang namanya sifat kimia. Contohnya saja logam magnesium ya. Logam magnesium itu dia tidak bisa langsung diletakkan di tempat terbuka, dia akan mudah terbakar. Yang kedua, pembusukan. Jadi seluruh materi yang mengalami pembusukan itu namanya dia mengalami sifat kimia. Karena di situ terjadinya ya adanya zat baru yang dihasilkannya. Contoh pembusukan dari makanan, kita ambil nasi jadi basi ya. Di sana kalian bisa lihat nasi itu. Sebelum dia jadi basi, ya baunya masih harum. Tapi kalau dia sudah mengalami pembusukan atau istilah basi, rasanya pun sudah berubah. Baunya agak asam. Ya. Susu yang baru dibuat ya, dia akan terasa enak ya, rasa harum, terasa manis ya. Tapi kalau dia sudah mengalami namanya ibarat pembusukan, ada yang namanya basi itu sudah rasanya sudah asam, sudah nggak enak lagi aromanya. Sampah akan mengalami pembusukan, terutama sampah yang berasal dari makanan dan minuman ya. Aromanya kalau dia mengalami pembusukan sudah nggak enak lagi, sudah bau. Itu contoh juga dari sifat kimia. Sifat kimia yang lain adalah korosi atau perkaratan ya. Korosi atau perkaratan ya, dimana di sini logam-logam itu yang berada di luar itu tanpa yang namanya pengecetan atau dikasih oli itu cepat sekali akan mengalami namanya korosi atau perkaratan ya. Kalau kita nyebutnya itu perkaratan ya, korosi itu. Contoh, misalnya kita meletakkan besi di luar. Besi itu tidak kita cat atau kita kasih oli, kita biarkan saja. Maka akan terjadi namanya adanya warna coklat-coklat di besi itu. Nah, warna coklat itu tadi itu yang namanya karat, yang disebut dengan korosi itu atau karat. Karena besi itu mudah sekali untuk berikatan dengan oksigen. Sehingga terjadi yang namanya perkaratan atau korosi. Selanjutnya peledakan. Peledakan ini ya
bentuk interaksi zat dengan oksigen ya, ini mudah meledak ya. Magnesium tadi, uranium, natrium itu zat-zat kimia yang mudah sekali meledak ya. Yang sering dimasukkan orang ke dalam petasan ya, bom. Itu bahan-bahan yang mudah meledak. Terus adanya racun. Racun juga itu cirinya sifat kimia. Dia kalau bereaksi dengan lain bisa menyebabkan racun. Ya, insektisida. Ya, itu racun tapi untuk hewan. Pestisida itu untuk tumbuhan-tumbuhan pengganggu. Itu bersifat zat kimia semua. Kalau sifat ini fisika tadi dia hanya mengalami perubahan bentuk, tetapi kalau sifat kimia di sini dia akan menghasilkan zat baru, itu sifat kimia. Sekarang kita lanjutkan ke perubahan materi. Perubahan materi di sini ada dua, ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Hanya mengalami perubahan bentuk, itu perubahan fisika. Contoh, selain contoh di sini Ibu contohkan beras ditumbuk menjadi tepung. Air membeku menjadi es. Es melebur menjadi cair. Gula melarut. Plastisin ditekan, nah bisa dibentuk apa saja itu. Pohon dipotong menjadi kayu, ya. Ya, itu perubahan fisika, dia hanya mengalami perubahan-perubahan bentuk, ya. Dia tidak menghasilkan zat baru. Dia hanya mengalami perubahan bentuk, itulah yang dinamakan dengan perubahan fisika. Gula yang ditumbuk menjadi halus, iya masih gula itulah dia. Tidak mengalami perubahan yang lain. Beras ditumbuk menjadi tepung, namanya tepung beras masih. Selanjutnya kita ke perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat atau berbeda dengan sifat zat penyusunnya, itu perubahan kimia. Terbentuknya zat baru. Zat baru yang terbentuk ini berbeda dengan zat yang penyusunnya. Sifat zat penyusunnya dia berbeda. Contoh tadi nasi membusuk. Ya, nasi busuk ya. Itu sudah berubah. Dia tidak ini dari segi bau, rasa ya, warna itu sudah berubah semua karena ada zat baru tadi. Jadi nasi membusuk ini itu contoh dari perubahan kimia. Pembakaran kertas. Kalian sering membakar kertas putih misalnya kita ambil kita bakar. Warna putih kertas tadi setelah dibakar dia akan berubah menjadi hitam. Pada waktu kita membakar adanya asap ya, adanya sisa dari pembakaran itu ya, abu kertas ya. Nah itu contoh karena dia menghasilkan zat baru tadi. Zat barunya apa? Warna kertas berubah menjadi hitam, adanya asap, adanya hasil pembakaran itu abu tadi. Itu adanya yang dinamakan zat baru itu. Sampah membusuk ya, misalnya dari tidak bau menjadi bau. Bau itu karena ada zat baru. Menggoreng telur. Di sini menggoreng telur ini ya, perubahan bentuknya karena di sana menggoreng menggunakan oksigen, menggunakan api. Api itu bisa hidup karena dia karena dia memerlukan oksigen. Menggoreng telur, perubahan bentuk. Sayur basi. Sayur basi ya rasanya dari enak menjadi tidak enak, jadi masam. Zat baru yang namanya asam itu. Pembuatan tempe. Pembuatan tempe juga termasuk dalam perubahan kimia, ya. Di mana tempe itu setelah direbus dikasih ragi, disimpan. Ya. Setelah itu kalau kita lihat sudah berubah, adanya apa? Zat baru sana. Adanya di
di tempe itu, di wadah tempe yang dibungkus itu akan adanya keringat ya, seperti ini uap air. Terus tempe itu kalau dia baru itu akan terasa panas kalau kita pegang. Terus di dalam tempe itu kita lihat yang tadinya nggak ada yang namanya putih-putih. Yang kita lihat pertama itu pada kalau kita membuat tempe itu cuman menggunakan yang namanya kedelai yang dikasih ragi. Kita simpan dalam plastik, kita biarkan. Terus kita akan lihat beberapa hari setelah itu ya, tempe tadi adanya putih-putih yang menyelimuti yang namanya kedelai tadi. Itu zat baru namanya. Adanya zat baru, tempe yang terasa panas ya. Dia menggunakan ragi tadi, itu zat baru. Bom meledak. Ya, bom meledak yang namanya bom meledak enak ya. Ya dari tempat yang indah kalau sudah bom meledak di daerah itu berubah semuanya hancur, berubah menjadi warna hitam semua, adanya kepulan asap, sisa pembakaran, apa yang terbakar menjadi hitam. Susu menjadi keju. Susu menjadi keju juga itu merupakan perubahan kimia. Ya. Susu yang dikasih ya diinapkan dulu ya, disimpan, dia akan menjadi keju. Keju ini dari susu asli, dari yang manis menjadi agak asam. Singkong menjadi tape. Singkong menjadi tape juga itu salah satu dari perubahan kimia. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga dia mengadakan fotosintesis itu di dalam daun itu ya sudah terjadi perubahan kimia di sana. Karena apa? Daun tadi, tumbuhan tadi dia akan mengambil air dari dalam tanah ya. Dia menggunakan klorofil di daunnya, menggunakan sinar matahari untuk membentuk zat makanan dan menghasilkan oksigen ya. Dari CO2 yang diambilnya akan berubah menjadi O2 ya, dan zat makanan. Jadi mengalami perubahan, menghasilkan zat baru. Proses pencernaan makanan bisa pada manusia, bisa pada hewan, berarti dalam perut kita juga akan mengalami perubahan kimia. Makan yang kita makan tadi, makanan kita makan gorengan ya, kita makan gorengan dari rasanya yang enak kita makan. Pas keluar nanti waktu kita BAB tidak berupa gorengan lagi yang keluar, dah berubah zat baru yang terbentuk, baik warna, bau dan rasa dah berubah semua itu. Proses pernapasan kita ini perubahan kimia. Karena apa? Karena akan menghasilkan zat baru. Kita mengambil O2, menghisap O2, gas oksigen kita hisap. Keluarnya zat baru apa? CO2, karbon dioksida. Lilin yang dibakar. Lilin ini sebenarnya proses lilin ini ada dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia di lilin ini. Lilin meleleh itu perubahan fisika. Karena yang lelehannya bisa kita tampung, kita bisa bentuk lilin lagi. Tapi kalau lilin yang dibakar, dia akan mengalami namanya perubahan kimia. Mengapa? Karena lilin yang dibakar, dia menggunakan api. Api itu memerlukan oksigen biar dia hidup. Ya. Terus hasilnya juga akan keluar namanya asap. Ya. Terus dari sumbu lilin itu akan warnanya hitam, itu sisa dari pembakaran. Jadi dia di lilin itu ada dua perubahan ya, ada perubahan fisika dan kimia. Lilin yang meleleh perubahan fisika, lilin yang dibakar itu perubahan kimia. Nah itulah anak-anak kira-kira materi ya dan perubahan materi yang Ibu berikan pada pertemuan kita hari ini ya. Semoga anak-anak semua ya dapat mengerti ya, dapat memahami, dan setelah itu Ibu akan mengadakan tes ya. Soal ini bisa kalian kerjakan ya. Kalian jawab langsung nanti di kertas ya, terus japri saja ke Ibu ya. Ini soal-soalnya ya. Yang bisa kalian kerjakan ini soal langsung jawab saja. Ya. Soal yang pertama, di antara perubahan materi di bawah ini yang termasuk perubahan fisis itu adalah perubahan fisika adalah A. Magnesium dibakar,
B. Besi berkarat. C. Beras menjadi tepung. D. Fotosintesis. Yang E-nya singkong menjadi tape. Ya, pilih salah satu buat soal, langsung jawab. Soal kedua, dari data berikut, 1. Es mencair, 2. Lilin dibakar, 3. timah dipanaskan, 4. bensin menguap, 5. Pembangkokan aluminium. Jadi aluminium yang dibengkok maksudnya itu. Pertanyaannya, perubahan materi tersebut di atas yang mengalami perubahan kimia adalah di nomor berapa yang kira-kira mengalami perubahan kimia? A di nomor 1, B di nomor 2, C di nomor 3, D nomor 4, E nomor 5. Soal langsung jawab ya, ingat tadi ya. Sekarang soal nomor 3. Gejala yang tidak menyertai bahwa materi telah mengalami perubahan kimia adalah A. terbentuknya endapan, B. perubahan wujud, C. perubahan temperatur, D. perubahan warna, D. yang E-nya timbulnya gas. Ya, jadi gejala yang tidak menyertai ya di dalam perubahan kimia itu yang mana? Soal nomor 4, dari campuran di bawah ini, pasir dan air, garam dan air, alkohol dan air. Cara pemisahan campuran zat tersebut ya, yang berurutan yang mana ya? Secara berurutan ya, kira yang mana? Sekarang kita lihat, kita lanjut. Ini soal pilihannya ya. A. Kristalisasi, filtrasi, dan destilasi. B. Kristalisasi, destilasi, dan filtrasi. C. Destilasi, kristalisasi, dan filtrasi. D. Filtrasi, destilasi, dan kristalisasi. Yang E. Filtrasi, kristalisasi, dan destilasi. Perlu penambahan sedikit ibu kasih tahu ya. Kristalisasi ini pembentukan dari cair menjadi padat. Filtrasi adalah penyaringan ya. Destilasi adalah misalnya dia minyak bumi ya. Minyak bumi itu menjadi bagian-bagian dari minyak bensin, solar ya. Itu dengan cara destilasi. Itu gambarannya saja. Sekarang kita lihat ke soal berikutnya ya. Di soal ini ya. Ini kita ambil soal nomor selanjutnya. Tadi nomor 4, sekarang nomor 5 ya. Ini buat soal nomor 5. Dari data berikut, besi berkarat, gula dilarutkan dalam air, gas LPG dibakar, nasi menjadi basi, ya, pengelantangan pakaian. Pertanyaannya, maka perubahan materi yang mengalami fisis atau fisika adalah jadi dari 1 sampai 5 tadi yang mengalami perubahan fisika itu yang mana? A di nomor 1, B 2, C 3, D 4, dan E 5. Itu saja anak-anak pertanyaan untuk pertemuan pertama tentang materi dan perubahan materi. Pertanyaan tadi kalian jawab, tulis di buku ya. Di buku latihan itu nanti kalau sudah kalian japri ya ke ibu ya jawabannya ya. Terus materi yang ibu berikan tadi itu dicatat di buku catatan khusus. Jadi berbeda, ada buku catatan, ada juga buku latihan. Yang catatan tadi dicatat, yang di buku latihan dimasukkan di buku latihan. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini.
Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.